Halo, masih di modul Jago CapCut dan di modul kali ini nih kita akan bahas sedikit tentang bagaimana cara bedah konten. Nah, karena banyak yang nanya ke saya, "Bang, editing video kayak gini gimana, Mas? Ini cara bikin tutorialnya ada nggak? Bikin konten seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan lain sebagainya." Banyak banget nih teman-teman yang rupanya ketika belajar itu masih kebingungan gitu, masih bingung ini mereka pakai teknik apa ya dalam melakukan editing, ini mereka bahan videonya dapatnya dari mana ya. Nah, kemudian ada juga mungkin saya kurang ngerti nih Mas teknik ini. Nah, jadi inilah kita pentingnya ketika sudah belajar modul-modul yang ada di Jago CapCut ini, nantinya kita bisa menganalisis konten itu. Nah, jadi ketika kita melihat sebuah konten, kita bisa tahu nih, oh ternyata konten ini pakai tekniknya ini, dan kemungkinan besar materi bahan-bahannya pakai ini. Nah, ada 5 hal yang bisa kita perhatikan ketika kita sedang melakukan bedah konten atau bedah editing konten. Yang pertama itu ide atau konsep. Nah, ide konsep apa yang ada di konten yang kita lihat itu, entah itu idenya hanya berupa chat singkat atau hanya berupa konten jedak-jeduk konsepnya, atau konten vlog atau dan lain sebagainya ya. Kemudian hal yang kedua yang harus kita perhatikan ketika sedang melakukan bedah konten itu adalah ini kontennya punya goals apa nih. Nah, karena tiap konten itu punya goals yang beda-beda. Ada yang goals hanya atau tujuannya cuman sekedar sharing aja, ada yang cuman tujuannya meningkatkan awareness atau bikin orang lebih tahu tentang produknya atau tentang apa yang sedang dikontenkan. Ada yang tujuan kontennya, goals kontennya itu untuk dapatkan penjualan, ada yang tujuan kontennya untuk dapatkan atau sedang melakukan promosi dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yang perlu kita perhatikan dalam editing konten itu adalah teknisnya. Jadi ini juga bagian penting nih ketika kita sudah belajar berbagai teknik-teknik editing. Nah, kita nanti bisa tahu nih, oh ternyata orang ini pakai teknik masking, oh teknik transisinya seperti ini, oh teknik stikernya atau elemen-elemennya pakai ini. Nah, jadi kita bisa bedah nih teknik-teknik yang mereka gunakan dalam konten itu. Kemudian kita juga yang perlu kita bedah adalah materi atau bahan yang dipakai dalam konten itu. Bahan atau materi itu maksudnya seperti kayak elemen stiker, elemen sound effect, terus kemudian bisa juga videonya itu dibuat sendiri atau dapat video footage atau mencari videonya itu dari mana dan lain sebagainya ya. Kemudian yang terakhir adalah itu value kontennya. Nah, jadi tiap konten itu minimal harus ada value biar ketika orang menonton konten kita atau melihat konten kita, mereka dapat sesuatu, entah itu hiburan kah, entah itu berupa informasi kah, entah itu berupa solusi dan lain sebagainya. Itu sudah saya jelaskan di modul nomor 29 kalau nggak salah ya. Nah, kita langsung aja coba masuk ke contoh bedah kontennya ya, seperti apa yang saya maksud. Ini dia, kita coba bedah konten yang ini dulu. Oke, misalkan konten ini ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, konten ini sebenarnya sangat simple sekali nih. Untuk dari konsepnya aja, ini dia pakai semacam berita atau headline berita ya, headline online news ya. Nah, terus digabungkan, kalau teknisnya dia hanya menggunakan gambar berupa screenshotan. Dan gambar screenshotan ini bisa kita buat sendiri atau kita cari sendiri. Dan kemudian ini bagian sini kita hapus latar
yang aslinya, terus kita ganti dengan tulisan kita timpa dengan tulisan kita. Nah, kemudian yang di background video belakang ini itu jadinya background video itu yang bisa kita pakai untuk memperpanis saja, untuk mempercantik kontennya. Nah, kalaupun langsung full news, headline newsnya aja juga sudah bisa ya. Nah, ini teknisnya itu kita pakai overlay yang dimana gambar beritanya ini, nah screenshotan beritanya ini itu jatuhnya di overlay kan, kita tambahkan berupa clip overlaynya. Dan pertama kali kita pakai klip utamanya itu ya background yang di belakangnya ini, baru ditimpa dengan clip overlay dan tinggal ditambah caption atau tulisan-tulisan dan juga musik. Nah, untuk cari bahannya ya seperti saya bilang tadi, ini bisa bebas gambarnya apa aja, contoh lainnya seperti ini. Nah, ini juga tekniknya juga sama nih, kita pakai background overlay, background video, terus ditambah overlay yang tantangan glow up ini pakai frame-nya. Ini bisa dibuat dulu gambarnya terpisah di PicArts atau di Canva, lalu yang bagian-bagian icon-icon kecil ini, yang ikon-ikon kecil ini bisa pakai remove background ya, untuk bahan-bahannya di remove background dulu, untuk jadi ikon-ikon kecil ini diatur penempatannya, lalu dikasih caption atau tulisan-tulisan untuk memperjelas informasinya. Nah, ini value-nya bisa kita dapat ini berupa informasi dan challenge ya, untuk membuat orang mengikuti tantangan yang kita berikan. Dan ya, ini sangat mudah sekali buat kontennya seperti ini. Sudah dijelaskan di dalam modul-modul sebelumnya, tinggal tambahkan klip utama. Kalau teman-teman sudah bisa menambahkan klip, kemudian menambahkan overlay, itu sudah bisa tuh bikin konten seperti ini. Ini sangat mudah sekali teman-teman. Kalau contoh lainnya kita coba bedah yang lain. Nah, kalau konten yang seperti ini kita lihat ya. Oke, nah jadi konten ini itu basicnya dia pakai metode frame ya, atau template frame. Dan kebetulan ini kontennya itu horizontal ya. Ini kontennya ini horizontal, dimana nanti konten yang ini diletakin sesuai dengan penempatannya. Ini bisa dibuat sendiri nih frame-nya, seperti di modul-modul yang sudah saya jelaskan ya. Dan ini bebas nih, mau model frame-nya seperti apa tergantung kita. Ini sangat mudah sekali nih. Bahan videonya ya tergantung, bebas bisa diganti-ganti nih teman-teman. Ini biasanya konten-konten seperti ini cocok untuk konten-konten akun berita atau akun official ya. Bisa lebih menarik aja karena bisa nambahkan informasi-informasi kayak sosial media atau caption tulisan di bagian sini. Nah, ini value-nya ya bisa macam-macam, ada yang bisa menghibur atau informatif, dan konsepnya pun juga sederhana sekali nih. Nah, tekniknya lagi-lagi cuman simple, masukin background atau klip utama lalu ditimpa dengan overlay. Ini bisa jadi overlaynya. Nah, kita lanjut ke bedah yang berikutnya ya. Nah, misalkan yang ini. Nah, kalau ini itu teknisnya juga kurang lebih sama. Pertama kita bisa masukkan klip utama itu polosan, lalu 3 video yang ini ya, ini 3 video nih, itu penempatan overlaynya sama, cuman dibedakan ketika di playnya. Ini overlay semua nih, 1, 2, 3 ini overlay semua. Nah, dan video overlaynya ini itu video yang sudah jadi ya, bahannya itu sudah jadi. Jadi kita sudah edit dulu sedemikian rupa, baru kita tinggal satukan di dalam satu frame. Nah, seperti itu. Kita coba bedah yang lain. Oke, kita contoh yang lain seperti ini.
Oke, nah kalau ini pun juga sama, metodenya pun lebih sederhana lagi bahkan. Cuman butuh screenshotan ya, lalu udah dimasukin ke klip utamanya itu yang backgroundnya itu hitam, dan screenshotannya pun sesuaikan dengan latar klip utamanya hitam. Ini bisa jadi overlay ataupun bisa langsung aja juga sudah bisa, tinggal ditambahkan efek masuknya ini itu blur ya, atau apa, bebas nih, tinggal pilih di bagian CapCut itu blur ya. Nah, diatur aja durasinya nih seperti itu. Nih sangat gampang sekali nih, bahannya ya bisa, ini bisa apa aja nih kontennya, bisa foto kita sendiri atau apapun, bebas. Kemudian contoh lainnya seperti ini ya. Viralin ini, siswa SD Pedalaman NTT juara 1 lomba matematika internasional, kalahkan 7.000 siswa dari seluruh dunia. Mono seolah membawa angin segar, ia masih kelas 2 SD. Nama sekolah, daerah asal, keluarga, negara. Oke, nah kurang lebih ini kontennya, ini adalah konten original nih, dan teknik yang dia pakai adalah menambahkan animasi di setiap overlay ya. Ketika munculkan overlay yang seperti ini, nah itu ada animasi masuknya nih, atau animasi combo. Nah kemudian digabungkan dengan animasi atau klip berikutnya, dikasih efek transisi. Nah mudah ya sebenarnya kalau kita sudah paham beberapa teknik-teknik, atau bahkan kita sudah paham dengan cara editing, kita bisa langsung tahu nih, oh dia cuman pakai animasi atau transisi, dan kemudian tinggal ditambahkan berupa teks ya, atau otomatisasi teks ya, teks otomatis, dan ditambah dengan sound. Nah bahan-bahan yang kita pakai untuk buat konten ini ya bisa berupa screenshot, foto, gambar, video, dan lain sebagainya nih. Nah ini value-nya ini ya value berupa informasi bahwa ada seorang anak yang luar biasa, juara 1 matematika, dan kita bisa dapat poinnya untuk memotivasi dan lain sebagainya ya. Nah makanya konten seperti ini juga berpeluang besar untuk viral. Nah, tekniknya biasa aja nih, nggak susah-susah banget, cuman butuh effort ketika bikin konten seperti ini. Banyak klip-klip overlay atau klip-klip utama yang disisipkan dan dikasih efek transisi seperti itu. Kalau bedah lainnya kita cek kontennya seperti ini. Oke, jadi kalau dibedah nih bahan kontennya tuh biasa aja ya. Pertama kali full klipnya itu, klip utamanya itu bisa latar belakang putih. Kemudian sepatu-sepatu ini bisa dari screenshotan dan formatnya PNG, dan ini pastikan diatur posisinya sedemikian rupa agar terlihat rapi ya. Jadi itu pentingnya kita belajar tentang posisi dalam mendesain ya, ataupun tulisan yang kita letakin bisa terbaca atau tidak, jangan sampai kelewat frame atau ketutupin informasinya. Nah penting tuh typography juga dipelajari. Ini cuman tinggal diatur penempatan ya, dimana satu, nah munculnya di sini dikasih tanda stiker panah ya, kasih tambahan tulisan. Nah itu tinggal diatur-atur aja tuh timelinenya, posisi-posisi di mana tulisan itu akan muncul, kemudian gambar itu akan muncul. Nah seperti itu. Ini mau ditambah musik lagi lebih menarik, tambah sound effect lagi biar lebih menarik ya. Contohnya ya seperti itulah, sangat gampang sekali nih. Yang kita butuhkan bahannya ya sepatu ini atau icon gambar bebas apa aja. Mau dapatkan bahannya ya terserah, bisa jadi gambar kita sendiri,
download dari Google, download dari Pinterest, atau dari mana aja bebas. Seperti itu ya teman-teman. Kita coba bedah konten lainnya. Nah, konten ini kita coba bedah ya. Oke. Nah, jadi bisa dilihat ya di sini. Di sini ada berupa 4 frame, dimana basic frame utamanya itu foto ya. Ini basic frame-nya nih yang sudah jadi ini. Nah, formatnya ini ya, ini sudah satu video utuh atau gambar utuh nih. Nah, yang bergerak videonya itu ya cuman yang ini doang, yang bagian atas kiri atas ini. Nah, yang lainnya tuh bisa bergerak juga kalau kita mau bergerak. Jadi yang kita masukkan clip overlay-nya itu ya cuman video. Kalau mau bergerak, kalau mau nggak bergerak ya foto-foto aja klip-klipnya. Ini bebas nih mau bikin konten apapun pakai teknik ini ya, cukup masukin aja nih latar belakang putih dulu, baru overlay-nya yang masukin ke sini, atur ukurannya jadi kecil, yang ini atur ukurannya jadi segini, ini jadi segini. Nah, seperti itu, mudah sekali ya. Kita coba lihat konten yang lain. Contoh berikutnya seperti ini. Bumi dan ia berada di luar sistem suria kita. Kenali Kepler 186f di planet yang indah ini. Laut, sungai, semua boleh wujud di permukaannya. Tetapi ini bukan info yang paling unik pasal planet ni. Kepler 186f mengorbit Oke ya. Jadi yang dipakai teknisnya ini adalah, pertama dia menggunakan green screen atau hapus latar, dan ini ada background utama videonya. Background utama videonya itu berupa gambar footage planet ya, planet Kepler ini, dan dia overlaykan gambar mukanya dia atau diri dia di depan atau di klip bawahnya, dihapus backgroundnya dan tinggal ditimpa aja, lalu dikasih tulisan-tulisan. sama sangat dengan bumi dan Nah, tulisan-tulisannya pun dikasih efek animasi ya. Jadi ini dia menggunakan beberapa jenis tulisannya. Fontnya ada 2, dan style fontnya juga ada yang dikasih strip atau background kuning, dan kemudian digabungin dengan klip-klip yang ada. Dan kalau yang bagian sini ini dia dibagi 2 nih videonya nih, jadi pakai overlay keduanya pun bisa ataupun salah satunya pun bisa, tinggal diatur aja nih posisi penempatannya. Nah, untuk bahan-bahannya videonya ya bisa dari mana aja. Ini bisa dari footage di YouTube, bisa dari Instagram dapatnya, bisa dari TikTok sendiri, tinggal dicari aja sesuai keywordnya. Kemudian bisa dari Pinterest dan lain sebagainya ya teman-teman. Tinggal kreativitas kita aja nih untuk nyari bahan kontennya. Bisa, kalau kita membuat konten seperti ini original ya tinggal kita buat aja atau buat sendiri bahan-bahannya seperti itu. Contoh lainnya seperti ini. Nah, ini juga nih tekniknya sama nih dengan yang konten sebelumnya. Pakai pertama klip utamanya itu gambar screenshotan, dan ini dia pakai hilangkan background. Nah, dikasih overlaynya nih. Ini overlaynya nih dia hilangkan backgroundnya, background diri dia ya. Dan tinggal dia reaction aja nih konten-konten yang mau dia reaction seperti itu. Ini sangat mudah nih. Kalau kita bedah lebih banyak lagi, misalkan kita cek di CapCut ya, contoh konten-konten yang akan kita bedah, misalkan seperti ini. Nah, contohnya seperti konten ini ya. Nah, konten ini sangat sederhana ya. Ini tekniknya cuman gabungkan 2 klip ya. Ini pakai klip utama 1 atau keduanya overlay pun juga bisa.
Dan ini sudah diajarkan juga nih di modul-modul sebelumnya. Ini cuman pakai teknik masking ya, gabungkan dua gambar. Dan untuk efek-efek kertas atau apa ini, efek rusak seperti ini bisa pakai fitur efek yang ada di CapCut nih. Tinggal tambahkan aja ya. Lalu tinggal ditambahkan sound atau tulisan, bebas apa aja. Nah, sederhana nih. Bahan-bahannya pun bisa tergantung kita mau dapatkan bahannya dari mana, bisa untuk konten sendiri atau apapun bebas. Oke, konten berikutnya akan kita udah misalkan konten seperti ini nih ya. Nah, ini sudah saya jelaskan juga nih di modul sebelum-sebelumnya nih. Ini cuma butuh frame aja nih, frame template gitu. Kita buat dulu ukuran frame-nya bebas seperti apa. Kalau di sini dia pakai model Polaroid ya, foto Polaroid, dan disisipkan overlay di videonya atau frame-nya ini yang jadi overlay-nya. Bebas nih, tergantung kita mau klipnya jadi overlay atau kedua-duanya jadi overlay, bebas. Lihat aja di modul-modul sebelumnya. Lalu tambahkan aja sound atau tulisan atau apapun, bebas sih, tergantung kita. Oke, konten selanjutnya misalkan ini. Oke, perhatikan aja teman-teman ya. Nah, ini basicnya sih sederhana nih. Klip yang cuma butuh satu klip aja, dikasih tulisan, dan kemudian dipotong klipnya, dan klip yang bagian yang sudah dipotong tadi dikasih efek berupa ini, efek cam atau efek, bisa dipakai nih, dicek aja di fitur efek CapCut. Nah, ada tuh biasanya efek-efek cam seperti ini nih ya. Nah, lalu diatur speed videonya, jadi kurangkan dari 1 detik, jadi agak ada slow motionnya sedikit, dan diatur juga efek ininya, pencahayaan dan kontrasnya. Lalu kasih musik seperti itu, gampang banget nih. Kita bedah yang lain. Oke, ini contoh lainnya ya, misalkan seperti ini. Oke, nah kalau dilihat dari awal, nah yang seperti ini berupa gambar home ya, home dari wallpaper handphone kita. Lalu disisipkan teks atau notifikasi ya. Ini bisa dibuat klipnya tuh pakai screenshotan aja, lalu disusun klipnya, munculkan di saat yang tepat ya, dan dikasih tambahan efek, lalu pindah klip. Nah, pindah ke klip yang ini. Jadi kita siapkan klip-klipnya, tinggal ditambahkan aja teks atau apapun. Nah, tinggal gambar atau videonya aja tinggal tambahkan ke klip-klipnya gitu. Diatur kontrasnya dan saturasinya atau efek-efek yang pengen kita tambahkan ya. Sangat mudah. Oke, misalkan yang ini lagi ya. Kita coba bedah. Nah, kalau ini ya udah, model yang dipakai ini pertama kali adalah tekniknya itu background dasar hitam, lalu overlay yang gambar foto ini, dan dia dimainkan efek keyframe-nya. Jadi detik ini dimajukan keyframe-nya, diatur aja keyframe-nya tuh diposisikan sedikit-sedikit maju, semakin lama maju, lalu pindah. Dan ini ada kayak efek shaking, itu bisa ditambah bagian di efeknya. Pilih fitur efek lagi ya, pilih fitur efek, lalu pindah ke klip yang ini. Nah, klip ini ketika klip yang background hitam tadi itu dikasih animasi, dan ini masuknya ke klip utama. Nah, masukkan gambar atau video, terus ditambah dengan efek glitch.
Nah, efek glitch ini kayak TV rusak atau video rusak ya. Nah, terus ini setelah dikasih efek animasi yang pertama masuk itu, atau transisi ya, lebih tepatnya efek transisi dari perpindahan klip background hitam ke foto atau video ini, dimainkan juga keyframe-nya. Nah, setelah dikasih efek transisi misalkan guncang atau apa terserah. Nah, masukkan efek tambahan lagi pakai keyframe, diatur naik turunnya atau shakingnya atau perpindahannya seperti apa, dan tambahkan sound atau teks juga boleh, terserah. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau untuk bedah konten, kita yang perlu perhatikan tadi 5 hal tadi itu, idenya, terus kemudian tujuan dari kontennya, kemudian hal selanjutnya adalah teknik yang dipakai dalam konten itu. Coba lagi dilihat-lihat modulnya, diulang-ulangi, dipelajari lagi, dipraktekkan sampai bisa paham ternyata fitur keyframe ini untuk ini, transisi itu untuk ini, kemudian elemen-elemen itu pakai ini, efek-efeknya pakai ini. Nah, pahami itu, nanti teman-teman bisa lebih kreatif lagi kalau teman-teman sudah paham, sudah mengerti setiap fitur, setiap berupa metode-metodenya. Nah, pasti bisa bikin konten yang sesuai kita inginkan itu. Kemudian untuk cari bahan-bahannya itu bebas nih, sekreativitas kita nih, mau cari bahannya dimanapun bebas, mau rekam sendiri silahkan, mau cari di Pinterest, mau cari di website penyedia footage, mau cari di TikTok, bebas nih, mau screenshot atau video Cina atau apapun itu terserah kita, tanpa batas tuh. Kreativitas kita lah yang diuji dalam melakukan editing konten ini atau dalam membuat konten ini ya. Dan yang terakhir itu value. Pastikan setiap konten yang kita buat itu ada value-nya yang bisa diambil. Nah, karena kalau konten itu tidak ada value, kemungkinan ya akan mudah di scroll orang, akan mudah ya tidak masuk ke dalam algoritma TikTok ya, atau algoritma sosial media lainnya. Intinya 5 hal itu teman-teman bisa pelajari, pahami, dan diulang-ulang, praktek, nanti akan bisa sendiri, akan lebih kreatif lagi dalam melakukan editing konten. Nah, itu aja ya, modulnya ini sudah cukup panjang, bahkan lebih panjang dibanding modul-modul yang sudah saya buat. Semoga bisa dipahami, karena ini adalah salah satu modul yang sangat penting biar teman-teman lebih semangat lagi mengeksplor, berkreasi dalam bikin konten. So, itu aja dari saya. Selamat belajar dan semoga kontennya lebih menarik lagi, lebih berkualitas lagi, dan sampai jumpa di modul selanjutnya. Terima kasih.